Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan selalu dilindungi oleh Allah. Kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki pelajaran Al-Quran Hadis di semester pertama, pertemuan yang kedua di bab 1. Pada bab 1 kali ini yang akan kita bahas adalah memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid yang benar. Jadi yang akan kita bahas di sini berkaitan dengan hukum bacaan mad. Adapun mad yang akan kita bahas kali ini yakni mad silah. Apa itu mad silah? Akan kita bahas. Mad, hukum bacaan mad. Mad artinya memanjangkan, ini menurut bahasa, sedangkan silah artinya hubungan. Jadi menurut bahasa mad artinya memanjangkan, sedangkan silah artinya hubungan. Sedangkan mad silah ini fokus pada dua hal, yaitu hak domir atau kata ganti dan hamzah. Jadi ingat, fokus pada dua hal, yakni hak domir dan kata ganti. Sedangkan menurut istilah, mad silah adalah bacaan yang terjadi karena adanya hak domir yang tidak didahului oleh sukun, tidak didahului oleh bacaan panjang, tidak diikuti atau bertemu dengan sukun, dan tidak diikuti atau bertemu dengan hamzah. Jadi, mad silah itu ada hak domir. Sebelum hak domir tidak ada huruf yang mati atau sukun dan tidak ada huruf yang dibaca panjang. Kemudian sesudahnya tidak ada huruf yang disukunkan dan tidak ada hamzah. Jadi itu adalah mad silah. Jadi sekali lagi bacaan mad silah ini terjadi pada hak domir. Namun harus kita ketahui tidak semua hak domir itu dihukumi mad silah. Jadi paham ya? Mad silah itu berkaitan dengan hak domir dan hamzah. Akan tetapi tidak semua hak domir itu dihukumi bacaan mad silah. Karena jika dia lewati atau keluar dari hukum syaratnya atau syarat-syarat mad silah, maka tidak boleh dibaca mad silah. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat tabel ini. Di bacaan yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kenapa haknya, hak domirnya tidak dibaca panjang? Kenapa dia harus pendek? Karena sebelum hak domir di situ ada mad tabi'i. Jadi dia dibaca pendek, tidak masuk kategori mad silah. Yang kedua, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Karena dia bukan hak domir, maka dia dibaca pendek. Yang ketiga, fa'anta anhu talaha. Dia dibaca pendek karena sebelum hak domir berharokat sukun. Yang keempat, fasanu yassiruhu. Jadi dipanjangkan dua harokat. Fasanu yassiruhu lil yusra. Karena dia masuk pada kategori mad silah. Syaratnya memenuhi hukum bacaan mad silah. Selanjutnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Dia bukan hak domir karena dia lafadz Allah atau lafdzul jalalah. Selanjutnya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
karena sebelum hak domir ada huruf yang sukun, jadi dia dibaca pendek. Wala yuthiku wathaqahu ahad. Wathaqahu ahad. Jadi ini hukum bacaan matsilah qosiro, matsilah tawilah, karena ada matsilah qosiro berhadapan dengan alif atau hamzah. Anja'ahul a'ma, dibaca pendek karena sesudah atau di depan hak domir atau sesudah hak domir ada huruf sukun. Fa'ammal insana idza mabtalahu rabbahu fa'akramah. Hak yang pertama adalah hak domir, hak yang kedua sebenarnya hak domir tapi dia disukun, jadi hak pertama dipanjangkan, hak kedua pendek. Yang selanjutnya yashhaduhul muqarrabun, dibaca pendek karena berhadapan dengan huruf yang sukun. Bagian mad silah. Nah, mad silah ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mad silah qosiro. Yang kedua mad silah tawilah. Nah, akan kita bahas apa itu mad silah qosiro dan apa juga mad silah tawilah. Mad silah qosiro yakni qosiro, mad artinya panjang, silah artinya hubungan, dan qosiro artinya pendek, yaitu hak domir yang sebelumnya tidak ada huruf yang sukun dan tidak ada huruf yang dibaca panjang dan tidak berhadapan dengan hamzah dan juga huruf yang disukunkan. Maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Contohnya, wamra'atuhu hammalatal hatab. Yang ibu beri garis merah itu adalah contoh mad silah qosiro. Ibu ulangi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Jadi dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif hak domirnya. Yang kedua, fa ummuhu hawiyah. Sekali lagi. Fa ummuhu hawiyah. Jadi hak domir yang sebelumnya tidak ada huruf yang disukunkan dan juga tidak ada huruf yang dibaca panjang dan tidak berhadapan dengan huruf yang disukunkan dan juga tidak berhadapan dengan hamzah, itu adalah mad silah qosiro. Yang kedua, mad silah tawilah. Apa mad silah tawilah itu? Jadi, mad artinya memanjangkan, silah artinya hubungan, dan tawilah adalah panjang. Pengertiannya, apabila ada mad silah qosiro yang diikuti oleh hamzah. Jadi ada mad silah qosiro di depannya itu berhadapan dengan hamzah. Jadi di sini kalian harus paham dulu apa itu mad silah qosiro, baru kita akan memahami mad silah tawilah. Jadi apabila ada mad silah qosiro berhadapan dengan hamzah, bagaimana cara membacanya? Cara membaca mad silah tawilah itu dipanjangkan 2,5 alif, 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi kalian boleh memilih dari 3 harokat sampai ke 5 harokat. 3 harokat itu 1,5 alif sampai 2,5 alif. Jadi sampai mana batas napas kita mampu membacanya. Akan tetapi yang masyhur itu adalah 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya,
Yahsabu annama lahu akhladah. Kita ulangi. Yahsabu annama lahu akhladah. Jadi 5 ketukan. Yang kedua contohnya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Jadi ingat 2,5 alif atau 5 harokat. Itu adalah contoh bacaan mad silah tawilah. Demikianlah pembahasan mad silah kali ini. Ibu harap penjelasan ibu bisa membantu kalian untuk memahami apa itu mad silah qasirah dan apa itu mad silah tawilah, sehingga kalian bisa mempraktekannya dalam pembacaan Al-Quran. Ibu harap kalian semuanya bisa memahami apa yang ibu jelaskan. Jika memang ada yang kurang jelas, boleh kalian hubungi ibu melalui nomor WA ibu ya. Kemudian ibu berharap kalian tidak lupa untuk mengaji di rumah. Demikian kita akhiri pembelajaran dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.